Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke, selamat malam semuanya. Dan malam hari ini kita mau nonton lagi videonya Opung Barbelak. Kita sambil ketawa. Nanti juga ada kritikan-kritikan dari Opung Barbelak. Dan mungkin teman-teman punya saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar saya. Oke teman-teman, ini ada videonya Opung. Kita siapkan dulu dan kita simak. Dia membahas tentang Kaisang. Oke, lanjut kita tonton dulu videonya. Tahu nggak kalian, kalau di republik ini ada dua orang anak muda yang keberadaannya sangat dibenci oleh generasi tua. Generasi yang lahir tahun 50 atau 60. Siapakah mereka? Kebetulan mereka kakak adik. Dan kebetulan mereka anak presiden. Siapakah mereka? Siapa lagi kalau bukan Kaisang dan Gibran Rakabuming Raka? Kenapa mereka dibenci? Yang satu dibenci karena pesawat jet pribadi, yang satu lagi dibenci karena Fufu Fafa. Mereka itu paling dibully sekarang, paling dibenci, ya kan? Tapi tahu enggak kalian, ya? Sebetulnya, ya, ini kalau ingin menenggelamkan mereka, bukan begitu caranya. Mereka itu ingat, yang pertama mereka itu orang muda, ya. Orang muda, cara menanggapi masalah itu beda dengan orang tua. Kalau orang tua menanggapi masalah, ya menanggapi fitnah, menanggapi tudingan, itu langsung pakai emosi. Langsung mengeluarkan kata-kata diplomatis, kan begitu. Kalau anak muda beda. Kebetulan anak muda ini agak keras kepala ini sedikit. Ya, kalau belum terpancing, nggak akan mungkin bikin klarifikasi. Coba lihat, masalah pesawat jet pribadi. Mulai dari hari pertama sampai hari 10, nggak ada bersuara. Begitu juga Fufu Fafa. Mulai hari pertama sampai hari 10, nggak ada bersuara. Karena begini, bagi anak muda, ya kalau bagi orang tua, masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan, kan begitu. Dan juga masalah itu adalah sesuatu yang harus dihadapi. Itu kalau orang tua. Kalau anak muda beda, bos. Bagi anak muda, apalagi seperti seorang Rakabuming Raka dan juga Gibran, dan juga Kaisang, ya, masalah itu dijadikan mainan. Mereka jadikan mainan. Apalagi generasi mereka ini generasi, maaf, yang tidak takut sama yang tidak takut sama gertakan orang tua, enggak. Karena apa? Bagi mereka, ya, masalah ini adalah sesuatu yang memacu adrenalin. Sebetulnya gampang aja kan. Masalah Kaisang contohnya, masalah pesawat pribadi, ya, bisa saja hari pertama keluar muncul pemberitaan itu, langsung aja kasih klarifikasi, kan begitu, gampang kan? Ya kan, begitu juga masalah Fufu Fafa. Gibran maunya apalagi dia seorang wapres contohnya, ya, demi menjaga keutuhan nama baiknya, harusnya dia langsung kasih klarifikasi. Tapi ini beda, bos. Makanya aku bilang, mereka akan mencoba menggunakan masalah itu untuk memacu adrenalin mereka. Makanya salah ketika kalian menyerang dengan cara-cara yang konvensional, itu udah nggak masuk sama anak-anak muda. Nggak masuk, ku bilang sama kalian, ya. Coba lihatlah itu, kan? Udah dipermainkan. Masalah Mahfud MD kemarin itu teriak-teriak kor-kor masalah masalah pesawat jet pribadi, didiamkan dulu. Karena apa? Kaisang melihat dulu, biar muncul ke permukaan. Siapa-siapa pejabat yang ketahuan pejabat pesawat pribadi. Ujungnya kelihatan kan, beberapa hari setelah Kaisang dibully, diserang, keluar video Mahfud MD juga naik pesawat pribadi. Keluar juga ada video Ganjar naik pesawat pribadi, Puan Maharani, Megawati, termasuk juga Anies Baswedan.
dari yang awalnya Mahfud MD katakan paksa itu KPK untuk memanggil Kaisang, akhirnya apa? Mahfud MD sendiri katakan apa? Rakyat tidak bisa memaksa KPK untuk memanggil yang namanya Kaisang. Itu anak muda, bro. Ingat, di belakang mereka juga punya konsultan politik. Ya, ini mereka bukan cuma asal anak muda. Yang satu pengusaha, yang satu wakil presiden. Kalian kira sama cara menanggapi masalah mereka dengan orang itu? Enggak beda, ya kan? Makanya aku bilang kalian orang-orang tua perlu belajar banyak dulu dari kami orang-orang muda ini. Karena bagi kalian masalah adalah sesuatu yang bikin pusing kepala, tapi bagi kami masalah itu yang bikin encer kepala. Aduh, beda kali bah. Ya, itu dia ya. Yang pertama, Kaisang ya. Kita mulai dari Kaisang dulu. Kaisang itu bukan cuma anak muda biasa. Dia itu gitu-gitu. Dia itu ketua umum PSI ya. Kita satu-satu dulu masalah pesawat jet pribadi. Yang namanya ketua umum beda dengan ketua RT. Beda dengan ketua Karang Taruna. Beda kelas. Sedangkan ketua Karang Taruna minjam mobil Pak Lurah ya untuk ngantar mamanya ke rumah sakit, bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Lalu mau dibilang itu gratifikasi? Gratifikasi dari Bapak Lurah kepada Karang Taruna, sehingga ketika Karang Taruna mencairkan proposal dari kelurahan, Bapak Lurah bisa dapat bagian. Itu kan berbicara berarti ada hubungan dekat dengan dari dari kepala Karang Taruna dengan Bapak Lurah kan begitu ya. Begitu juga yang namanya Kaisang ya, kelasnya beda, udah bukan mobil untuk rumah sakit lagi, udah bukan pinjam ambulans lagi. Kalau sudah ketua umum itu yang dipinjamkan sama dia itu ya kalau nggak mobil Alphard, jet pribadi. Begitu ya, contohnya ya kan ditelepon dulu ya kan, aduh libur besok ini bos, kata si Kaisang sebagai ketua umum PSI contohnya. Oh datanglah misalnya contohnya rekanan dia ya, katakanlah rekanan bisnis ataupun juga teman main, teman nobar atau teman mabar kan begitu ya kan. Kenapa bro, kata si pengusaha ini, iya suntuk kali aku bah, katanya begitu kan. Agak apa gitu kalau suntuk kau jalan-jalan kau ke vilaku, ada vilamu rupanya, ya adalah sepele kau. Oh iyalah, tapi tidak usah lah, makasih banyak lah. Sekarang begini, kalau nggak kau terima tawaranku berarti tidak teman kita. Cemana mau nolaknya itu? Ya kan? Begitu juga contohnya masalah pesawat pribadi ini. Mana tahu, ini kan bahasaku ya kan? Aduh, istriku ini perlu refreshing kayaknya nih bos. Juga mau belanja perlengkapan baby. Di mana rupanya istri kali mau belanja? Kebetulan istriku sedang sedang mengurus pendidikan di luar negeri katanya gitu kan. Oh di mana? Di ini kan begitu. Udahlah gampang lah itu. Pesawatku aja pakai. Gak apa-apa itu bro. Gak apa-apa aman. Katanya gak usah lah bro. Aku lebih bagus pakai pesawat komersil aja. Nggak enak kau ini bah. Ya, berarti kau selama ini nggak nganggap aku kawan. Kalau kau nganggap aku kawan, terimalah. Udahlah pakailah aman itu gitu. Itu permainan ya untuk kelas-kelas atas gitu, bukan mobil ambulans lagi. Itu kita menyederhanakan ya, kita dramatisir dulu. Begitu juga masalah fufu papa. Ya, sekarang begini, alangkah bodohnya ketika seorang yang bernama Gibran Raka Buming Raka, ketika dia naik ya menjadi wali kota Solo, kalau tidak salah dia naik itu di tahun 2021 atau 2022 ya. Jadi kan bodoh sekali kalau seorang wali kota, kalau memang dia punya masa lalu kelam dengan jari jemarinya,
Ya, dia pernah bikin akun yang betul-betul menyerang Bapak Prabowo, ya, tapi itu tidak dihapus, itu bodoh. Karena apa? Karena jauh hari sebelum dia wali kota, itu Bapak Prabowo sudah menjadi Menteri Pertahanan. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, dikatakan katanya yang namanya Gibran itu dia itu pernah menjelek-jelekan SBY. Sekarang begini, ini testimoni dan juga ini real. Bahwasanya seorang Gibran Raka Buming Raka di Instagram atau di Twitter itu aku kurang tahu, ya. Satu-satunya orang, ya, satu-satunya pejabat, satu-satunya anak pejabat yang di-follow oleh Gibran Raka Buming Raka itu Edi Baskoro. Atau panggilannya Ibas. Kenapa? Karena dia itu ngefans berat sama yang namanya Ibas. Apakah mungkin ketika kita ngefans sama anaknya kita jelek-jelekan bapaknya? Nggak logis kan? Makanya aku bilang Dr. Tipa, Rocky Gerung, Refli Harun dan juga itu Ferdinand Utahayan, yang kalian sampaikan itu narasi menyesatkan. Yang kalian, ya, ada di kalian itu yang pertama, ya, kalian itu sebagai pencipta narasi menyesatkan, pencipta hoax, ya, pencipta berita bohong. Dan satu lagi golongan kalian itu golongan yang meneruskan hoax itu, gitu. Jadi sama aja bohong kalian dua. Nah, ini sangat lucu sekali teman-teman ya. Oke, jadi kita teruskan lagi untuk nonton videonya Opung Barpelak, dan inilah kritikannya Opung Barpelak. Gitu loh, ya. Jadi nggak nyambung lah, nggak nyambung, ya. Jadi kalau bisa dikatakan nggak logis lah, ya. Jadi yang pertama bukti tidak ada, yang kedua sampai sekarang pun juga yang punya akun juga belum diketemukan. Sudahlah, Dokter Tripa, kalau ada memang uangmu, lakukan yang namanya digital forensik, udah, ya. Tapi kalau misalnya sudah seperti itu, sudah ketahuan, kau jangan lari, langsung serahkan dirimu kepada yang berwajib. Karena kau salah satunya orang yang memprovokasi bahwasannya Fufu Fafa itu milik Gibran Raka Buming Raka. Ngerti kau? Ya, jadi gampang sekali sebetulnya menjebloskan orang ini ke dalam penjara. Cuman masalahnya sekarang begini, kenapa seorang Gibran yang wakil presiden itu memilih lebih banyak diam daripada berkomentar? Yang pertama, ya, dia tidak ingin salah di dalam membuat sebuah statement, ya. Itu dia yang pertama, ya, karena gimana pun juga dia harus jaga semuanya itu. Sampai kapan? Sampai hari pelantikan. Itu yang pertama. Baru yang kedua. Yang kedua, dia perlu menjaga dirinya untuk tidak terpancing emosi. Karena apa? Ketika seseorang sudah terpancing emosi, biasanya mereka itu akan melakukan hal-hal bodoh. Ya, melakukan hal-hal bodoh seperti ini, melakukan hal bodoh ini. Seperti mengata-ngatai presiden sebagai bajingan tolol. Itu bodoh. Ya, itu bodoh. Menuding presiden memiliki ijazah palsu, itu bodoh. Mengatakan bahwasanya Bapak Presiden kita Joko Widodo itu dia beragama Katolik, itu bodoh. Jadi akan terpancing melakukan hal-hal bodoh, gitu loh, ya. Jadi kalau bisa dikatakan, ya, jadi yang namanya Gibran Raka Buming Raka dan juga Kaisang ini, mereka harus jaga image mereka sebagai seorang ketua umum dan juga sebagai seorang sebagai seorang wakil presiden. Makanya banyak pihak, ya, itu yang selalu mendesak Kaisang dan juga Gibran Raka Buming Raka mengeluarkan statement. Karena apa? Di situ mereka akan menunjukkan bahwasannya yang namanya Kaisang dan juga Gibran itu tunduk kepada dikti mereka. Jadi kenapa Kaisang dan juga Gibran Raka Buming Raka bersikap untuk diam dulu, kalau sudah tepat waktunya baru kasih klarifikasi? Karena apa? Mereka ingin menunjukkan bahwasanya mereka itu harus berada di atas musuh-musuh politik mereka. Gitu loh. Ya, itu baru anak muda jempolan. Ya, jangan mau diatur-atur orang tua. Kalau orang tua yang benar, yang baik, yang beres otaknya,
ikuti setiap kata-katanya, ya. Tapi kalau orang tua model-model yang rusak, orang tua busuk, orang tua bodoh, orang tua nggak punya adat, IKN itu mangkrak, kerak, padahal partainya sendiri yang mangkrak. Itu yang mau didengarkan. Nah, nggak sempat dan sangai. Itu. Tapi aku yakin Bapak Prabowo ya nggak akan pernah lah ya. Cuman meredam aja, sifatnya meredam, ya kan? Karena apa? Ya. Batuk aku gara-gara si kampret itu. Aku nggak sebut nama. Si lapetnya gue bilang, si kampretnya gue bilang, ya si kalapanya gue bilang. Ya jangan apa namanya, jangan dengarkan yang kayak gitu tuh ya. Itu yang ketiga. Ya, baru yang keempat. Mau tidak melantik yang namanya Gibran. Ngomong apa kau, mimpi kau? Bullshit itu, omong kosong itu. Gak ada sejarahnya wakil presiden ya yang sudah terpilih tiba-tiba nggak dilantik. Pemikiran loak, dodong oto. Itu dia. Kualat opung barbel lagi. Mana kualat ini? Batuk biasanya ini. Kecuali kalau aku ngomongin dia langsung batuk berdarah, baru kualat namanya. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan dua anak muda yang saat ini punya stempel keras kepala, yaitu Gibran dan juga Kaesang. Tapi keras kepala dalam mempertahankan sesuatu yang benar. Terus itu lagi ya, Deddy Sitorus, ya kan? Itu mengatakan bahwasanya kenapa kemarin bapaknya itu mencitrakan sebuah kesederhanaan, tapi anaknya tiba-tiba hedon naik pesawat jet pribadi. Gak ada masalah kalau memang halal uangnya. Tapi secara etika kan sudah gak etis, sudah menyalahi etika. Sekarang begini ya, Deddy Sitorus, kau bilang kau itu partai wong cilik, kau itu berarti wakilnya wakil wong cilik. Tetapi kenapa kebanyakan dari setiap viti-vitimu itu kau bikin di mobil Alphard? Di mobil Innova dong, atau di mobil Avanza, mobil sejuta umat, atau di pematang sawah gitu contohnya, biar lebih merakyat. Iya, di tepi pantai yang banyak nelayannya, biar lebih merakyat. Naik Alphard itu nggak hedon ya? Aduh, iya, nggak hedon itu. Mobil Alphard itu murah. Barunya itu nyampe 3 miliar lah, murah itu. Murah, ya kan? Mobil Alphard. Makanya ya, sebelum kita menuding orang, kita lihat dulu diri kita. Ngaca bro, ngaca, ya kan? Itu dia. Kau bilang orang hedon, kau nggak hedon rupanya. Kalau masalah hedon itu kan semua itu ada levelnya. Bagi orang yang jalan kaki, naik sepeda itu mewah. Bagi orang yang terbiasa dan mampu beli sepeda, naik motor itu mewah. Bagi orang yang naik motor, ya, orang yang naik mobil Ayla itu mewah. Bagi orang naik Ayla, melihat orang naik Kijang Innova itu mewah. Orang biasa naik Kijang Innova, mampunya beli Innova, ngelihat orang naik naik Lamborghini itu mewah. Orang naik Lamborghini melihat orang punya jet pribadi itu mewah. Jadi ini intinya apa? Relatif. Jangan kau bilang hedon. Gitu loh, ya kan? Kalau kau bilang sama si Kaesang hedon itu wajar, relatif. Tapi jangan salahkan juga ketika ada orang naik sepeda bilang kau hedon, karena relatif. Ku tanya dulu sama kau balik, itu mobilmu halal nggak? Ya kalau halal jangan marah. Begitu juga dia itu, ya kan? Dipinjamkan pesawat pribadi. Itu cara halal atau cara haram? Perlu dulu kau belajar bahwasanya gratifikasi itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang melanggar hukum, ada yang tidak melanggar hukum. Gitu.
Ya, jadi bijaklah dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan gitu ya. Jadi nikmati kalianlah suasana di mana kalian itu menyerang-nyerang Joko Widodo dan keluarganya. Karena apa? Ya, sudah satu tradisi atau kebiasaan, orang yang diserang itu biasanya namanya makin naik. Ya. Orang yang dibully itu biasanya namanya akan naik. Orang mendapatkan cacian, hinaan, fitnahan itu namanya akan naik. Ya, itulah namanya manajemen konflik. Dari mana aku belajar? Dari Fritz Alorboy. Iya, baru apa kami? Satu komal kami semalam. Oke, udahlah. Ya, apalagi kayak di Situru, Sadia Dapi Tupulu, Masinton, Ripka Siptaning. Waktu Jokowi di tengah-tengah mereka masih gandengan tangan orang itu, jangankan komentari anaknya, komentari bapaknya nggak berani. Sekarang karena nggak sur dia lihat bapaknya, anaknya lah kena, kampungan. Tapi nggak apa-apa lah. Itu menunjukkan bahwasanya Kaisang itu memiliki kualitas seorang ketua umum. Dan juga Gibran itu memiliki kualitas seorang wakil presiden. Oke? Oke lah dulu ya. Salam Barbelak, salam NKRI harga mati. Nah, oke teman-teman, itulah video dari Opung Barbelak yang kita tonton untuk malam hari ini. Jadi mungkin teman-teman punya saran dan kritik buat Opung Barbelak, silahkan tulis di kolom komentar saya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti juga ada video lagi, tetap tunggu di Banyuwangi Official. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.